Pak Prabowo jadi naik sebagai presiden, artinya pajak jadi naik 12%. Kalau memang pajak jadi naik, nitip sampaikan pesan Rasul ini dari rakyat kepada pejabat negara. Sohibul maksi finnar, pemungut pajak tempatnya di neraka. Pesan Rasul lain, la yadkhul jannata sohibu maksin, tidak akan masuk surga si pemungut pajak. Kalau pemungut pajak saja nasibnya kelak di neraka, bagaimana nasib pejabat negara yang tidak hanya memungut pajak tapi juga menaikkan pungutan pajak? Mungkin ada yang bilang begini, kalau nggak memungut pajak, terus pendapatan negara dapat dari mana? Maka jawabannya adalah inilah pentingnya mengkaji politik Islam sebelum terburu-buru mencalonkan diri jadi pejabat negara. Menjadi pejabat negara tidak cukup hanya mengkaji Islam tentang sholat, puasa, dan zakat saja. Pejabat negara mesti mengkaji Islam tentang bagaimana memperoleh sumber pendapatan negara. Tidak malah sibuk kesana kemari, kampanye biar dipilih jadi pejabat, giliran sudah jadi pejabat ternyata baru tahu kalau memungut pajak itu bakal disiksa di akhirat. Lalu kalau Islam melarang memungut pajak, apakah Islam punya solusi sumber pendapatan negara selain pajak? Tentu punya. Ada kitab khusus tentang sumber pendapatan negara yang saya kira perlu dibaca pejabat negara maupun rakyat. Di kitab itu ada sekitar 5 lebih sumber pendapatan negara bukan pajak. Dengan mengkaji kitab yang saya maksud, kita akan tahu ternyata Islam telah memberi tuntunan tentang sumber pendapatan negara tanpa harus mencekik rakyat di dunia dan menyiksa pejabat di akhirat seperti pajak. Kata Sri Mulyani, pajak jadi naik 12% awal tahun nanti. Padahal ekonomi rakyat lagi tidak baik-baik saja. Tolong ajari pejabat tutorial dari Rasul untuk memperoleh pendapatan negara tanpa pajak berikut ini. An-nasu suroka'u fi salasatin. Rakyat itu punya hak bersama dalam 3 hal. Al-ma' wal kala' wan nar, yaitu air, padang gembala, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau para pejabat nggak ngerti maksud hadis ini, tolong ajari mereka sampai pinter. Maksud hadis ini adalah rakyat seluruhnya ini punya hak atas sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas alam, emas, tembaga, nikel, hutan, hingga lautan. Artinya, negara wajib ngelola semua sumber daya alam tadi, lalu hasilnya dikasihkan rakyat secara langsung atau tidak langsung. Kalau hadis ini dijadikan tutorial memperoleh pendapatan negara, kita sudah pasti bisa biayai negara, tidak perlu memaksakan pajak. Karena sumber daya alam kita kalau dihitung-hitung kurang lebih 5.500 triliun per tahun. Sementara APBN kita cuma 3.000 triliun, berarti cukup. Bahkan masih sisa 2.000 triliun. Andai pejabat mau belajar dan menerapkan tutorial Rasul tadi, tentu rakyat tidak semenderita ini. Tapi karena pejabat kita pakai tutorial barat kapitalis, yaitu dengan menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara, sehingga keringat kerja keras rakyat dipajak, dipalak untuk biayai negara. Astagfirullah. Kalau pejabat masih ngeyel dan tanya, memangnya ada contoh negara yang tidak menerapkan pajak? Silakan dijawab begini. Kalau negara yang berbasis kapitalis demokrasi, tidak ada negara yang bisa berdiri tanpa pajak. Tapi kalau negara yang berbasis syariat Islam, tentu ada yang tanpa pajak. Silakan suruh para pejabat baca buku sejarah negara yang dipimpin oleh Rasul sendiri, juga negara yang dipimpin oleh sahabat. Kalau perlu belajar sampai negara di masa Turki Utsmani 1924, pasti pejabat nemu contoh negara tanpa pajak. Sekarang tergantung pejabat kita, negara ini mau nyontoh barat kapitalis atau nyontoh Rasulullah. Menurut kalian gimana?